perkara yang menarik bagi pemirsa ketika membuka aib orang lain, terutama artis, public figure ketika mereka punya aib dan saat itu dilemparkan di media, itu akan menjadi berita yang viral dan booming dan akhirnya mengangkat rating media yang mengangkat berita itu. Nah, padahal dalam kenyataannya di dalam agama kita justru dilarang untuk membuka, membeberkan aib orang lain kalau tidak ada kepentingan bagi kita. Yang juga harus dipahami, makna membuka aib ini adalah sengaja mencari kesalahan orang lain dengan tujuan itu tadi, untuk menjatuhkan orang lain. Juga harus kita pahami, bagi mereka yang sedang memiliki tanggung jawab untuk mencari kesalahan, seperti hakim, polisi, atau siapa-siapa para penegak hukum, beda kasusnya. Jangan disamakan seolah-olah orang yang mencari kesalahan di dalam hukum itu juga merupakan orang yang membuka aib. Karena mereka ada tanggung jawab dan tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Dan mereka dituntut untuk mencari kesalahan pelaku dari perbuatan kesalahan tadi. Dan itu bukan termasuk perkara yang ghibah. Sama seperti dalam kaidah ilmu hadis, para ulama-ulama hadis, peneliti-peneliti hadis, itu ketika mereka menerima satu matan hadis, satu riwayat hadis, mereka akan meneliti siapa-siapa yang meriwayatkannya. Jika seandainya ada salah seorang di antara periwayat dalam hadis itu dikenal sebagai orang yang pelupa, maka akan gugur kesohehan hadis tadi karena dikhawatirkan ada yang lupa dalam periwayatan hadis. Atau ada juga mungkin ada keburukan sikap, fanatisme yang berlebihan, itu termasuk kriteria-kriteria dalam penilaian hadis. Nah, dalam rangka untuk menjaga kemurnian hadis, menjaga validitas hadis, maka kriteria kesempurnaan bagi seorang periwayat hadis dikenal dengan istilah siqah, artinya orangnya terpercaya, orangnya amanah, orang yang tidak berbohong, dan juga adalah orangnya adalah orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Nah, dalam kriteria seperti itu tentulah tidak dapat dikelompokkan sebagai orang yang mencari dan membuka aib sesama umat Islam. Yang ingin kami sampaikan bahwa kita dalam keseharian kita berusaha untuk menghindari perilaku ghibah. Mengapa? Karena sesungguhnya perilaku ghibah adalah perkara yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah SAW. Makanya di dalam surat Al-Hujurat itu dikatakan perumpamaan orang yang membicarakan aib saudaranya, orang yang berghibah adalah seperti orang yang sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, itu hadis yang pertama riwayat Abu Hurairah. Selanjutnya hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu ummati mu'afi illa al-mujahirina wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه متفق عليه. Dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seluruh umatku akan selamat kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatan, dan termasuk pekerjaan menampakkan kemaksiatan apabila ada seorang laki-laki yang melakukan keburukan di malam hari, lalu pagi harinya dia mengatakan atau menceritakan perbuatan buruknya semalam, padahal Allah telah menutup aibnya dengan tidak diketahui oleh orang lain. Jadi pelaku ini semalam berbuat maksiat, kemudian pagi hari dia bercerita kepada orang lain, hai fulan, tadi malam aku melakukan begini dan begini. Sungguh semalam Allah telah menutup aibnya, kemudian di pagi hari ia justru membuka aib yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di dalam hadis ini kembali, jadi jangankan membuka aib orang lain, membuka aib diri kita dengan kebanggaan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak mau berbuat jujur, tidak mau membuktikan kesiapan kita menanggung resiko dari perbuatan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan akibat akibat kebodohan, akibat kelalaian kita, akibat tergelincirnya kita, akibat hawa nafsu,
Maka sesungguhnya yang patut kita camkan di dalam hati, belum dilihat, belum disaksikan, belum diketahui oleh orang lain, di situ masih ada kasih sayang Allah yang menutup aib kita. Maka ketika aib kita ditutupi oleh Allah, kita berjanji untuk tidak mengulangi. Mengapa? Karena masih beruntung. Aib kita belum dibuka di hadapan manusia. Bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku orang terhadap kita ketika aib kita dibuka di hadapan Allah. Mirsa, perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, maka menutup aib orang lain dan juga menutup aib diri sendiri adalah merupakan salah satu bentuk paradigma berpikir di dalam konsep akhlaknya seorang muslim yang sejati, karena hakikatnya kita tidak mau dikenal sebagai pendosa. Nah, beberapa fenomena, saya bertemu dengan beberapa kawan, beberapa sahabat, orang-orang umum yang bercerita tentang masa lalu, tentang maksiat yang ia kerjakan di masa lalu, mungkin dalam rangka untuk menunjukkan pertaubatannya. Namun cerita ini selalu diulang-ulang. Karena dia merasa menyesal, merasa belum diampuni. Setiap kali berjumpa dengan saya, selalu bercerita tentang perilakunya waktu zaman jahiliyah. Masih suka mabuk-mabuk, masih suka berjudi dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya perilaku orang ini salah. Dalam kacamata hadis tadi, dalam kacamata Islam, bahwa sesungguhnya ketika kita sudah bercerita dengan seorang ulama, sudah mengadu, kita sudah minta nasihat kepada seorang guru, seorang kiai, tentang perbuatan masa lalu dan bagaimana tata cara pertaubatannya. Maka setelah itu tidak wajib bagi kita, dan jangan sampai mengumbar kepada orang lain. Ini setiap kali berjumpa dengan orang bercerita tentang aku nih dulu, hobi ini, anak ini, aku nih dulu bergelimang dengan maksiat. Padahal dulu guru-gurunya sudah pernah menceritakan bertaubat. Jadi syarat taubat itu kan ada 3. Kita menyesal atas perbuatan kita, kemudian kita mengaku bersalah, dan kemudian berjanji untuk tidak mengulangi. Nah, kalau 3 syarat tadi sudah terpenuhi, maka sesungguhnya taubat itu sudah taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia adalah orang yang berdosa. Maka kewajiban bagi kita untuk bertaubat atas dosa tadi. Nah, ketika Allah tutupi aib kita dari orang lain, sebenarnya masih ada kasih sayang Allah membuka peluang bagi kita agar kita bisa bertaubat. Ada beberapa di antara saudara kita yang bergelimang dengan maksiat, ketika kita tanya mengapa tidak mau bertobat, karena sudah kepalang tanggung, sudah dikenal sebagai pendosa, dan akhirnya dia tidak punya jalan keluar untuk keluar dari dosa, tidak ada jalan kembali untuk kepada pertaubatan. Maka bagi kita yang sedang ditutup aibnya, masih aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, segera berhenti dari perbuatan maksiat tersebut dan bertaubat yang sebenar-benarnya, dan ke depan berjanji untuk melakukan kebaikan semata. Insya Allah taubat kita diterima, dan taubat kita akan sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Demikian 2 hadis yang kami sampaikan di bab 28 dari kitab Riyadhus Shalihin berkenaan dengan menutup aib orang lain dan menjaga aib kita jangan sampai diketahui orang lain, adalah merupakan bagian di antara pengajaran akhlak dan etika di dalam Islam. Pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya hari ini. Semoga dilancarkan aktivitasnya untuk pagi ini Ustadz ya. Dodolor, Dodolor kita demikian tadi hikmah pagi yang telah kita simak bersama. Semoga pesan dan pelajaran yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita galau-galau untuk menjalani hari dengan hati yang lebih tenang, penuh syukur, dan serta senantiasa berada di jalan yang diridhai Allah SWT. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini bisa menambah keimanan, memperkuat kesabaran, dan menjadi bekal dalam setiap langkah aktivitas kita hari ini. Tetaplah bersama kami di siaran Radio Pro 4 RRI Palembang yang bakal menghadir ke lagu-lagu religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Cek Ewan, pamit sejenak, selamat melanjutkan aktivitas pagi Anda. Semoga hari ini dipenuhi keberkahan dan kebaikan.